Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulianti Hasanah dari FM 21C dengan nomor NIM 21416248201060. Hubungan kadar gula darah dengan tekanan darah pada lansia penderita diabetes tipe 2. Penulis Alia Elviwinta, Erni Setioyorini, Ning Arti Wulandari, dari Stikes Patrio Wisata Blitar dengan email narserni@gmail.com, @gmail.com, Jurnal Next dan Kebidanan Volume 5 nomor 2 Agustus 2018. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh tubuh yang tidak mampu menggunakan insulin secara efektif. Prevalensi diabetes tipe 2 meningkatkan seiring dengan usia dan pola hidup yang tidak sehat. Kadar gula darah diabetes tipe 2 yang tidak terkontrol dapat memicu berbagai macam komplikasi pada penderita tipe 2. Salah satunya terjadi makroangiopati, yaitu komplikasi pada pembuluh darah besar sehingga mempengaruhi perubahan tekanan darah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kadar glukosa darah dengan tekanan darah lansia penderita diabetes tipe 2. Desain dalam penelitian ini adalah korelasi dengan pendengaran cross-seksional. Populasi dalam penelitian ini adalah lansia penderita diabetes tipe 2 yang berobat pada polipenyakit dalam RSUD Marty Mulyono Blitar sebanyak 300 personen. Sampel yang didapatkan sebanyak 72 respon dengan menggunakan teknik accidental sparring, uji stasing dengan menggunakan sperma ngerang. Diabetes mellitus atau biasa disingkat dengan DM merupakan kumpulan penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikomi akibat kerusakan sekretari insulin, kinerja insulin, atau keduanya. Diabetes mellitus tipe 2 adalah kondisi saat gula darah dalam tubuh tidak terkontrol akibat gangguan sensitivitas sel pankreas untuk menghasilkan hormon insulin. Insulin berfungsi untuk mengatasi keseimbangan kadar gula dalam darah. Akan tetapi, apabila intake glukosa atau karbohidrat terlalu banyak, maka insulin tidak mampu keseimbangan kadar gula darah dan terjadi hiperglikemi. Penderita yang berdiagnosis penyakit DM membutuhkan terapi pengobatan lama untuk menurunkan kejadian komplikasi. Diabetes tipe 2 merupakan diabetes yang memicu pada usia dewasa dan memiliki proporsi 80% pada diabetes mellitus secara mendunia. Diabetes tipe 2 ini disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama penurunan responsor jaringan perifer terhadap insulin dan penurunan kemampuan sel pankreas untuk mensekresi insulin sebagai reseptor terhadap beban glukosa. Sebagai besar kasus diabetes tipe 2 diawali dengan kegemukan sehingga sel pankreas merespon dengan mensekres insulin lebih sehingga terjadi hipersilimasi insulin yang ketinggian mengakibatkan responsor insulin berupaya melakukan pengaturan sendiri dengan menurunkan jumlah responsor. Hal ini membawa dampak pada penurunan responsor reseptornya dan lebih lanjut mengakibatkan terjadinya responsor insulin. Kondisi hiperpensilimenia ini dapat mengakibatkan desensitasi responsor. Pada resepsi insulin terjadi peningkatan produksi glukosa dan menurunkan penggunaan glukosa sehingga mengakibatkan hiperglikemi. Menurut Tanto Suntrini 2014, diabetes mellitus yang ditandai dengan adanya hiperglikema merupakan salah satu faktor resiko terjadinya hipertensi,
Berdasarkan ADA 2017, ada 2 dari 3 orang penderita diabetes mellitus memiliki tegangan darah tinggi. Cheung et al. 2012 menyebutkan bahwa hiperglikema sering disertai dengan timbulnya sindrom metabolik, yaitu hipertensi, dislipemia, obesitas, dan disfungsi endotel dan faktor pretrombolik, yang keseluruhannya itu akan memicu dan memperberat komplikasi kardiovaskuler. Salah satunya komplikasi makropati diabetes dapat terjadi karena perubahan kadar gula darah. Gula darah yang tinggi akan menempel pada dinding pembuluh darah. Setelah itu terjadi proses oksidasi di mana gula darah bereaksi dengan potensi dan dinding sel pembuluh darah yang menimbulkan AGS. AGS merupakan zat yang dibentuk dari kelebihan gula dan potensi yang saling berikatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Hubungan kadar gula darah dengan tekanan darah pada penderita diabetes tipe 2 di poli penyakit dalam RS Marty Mulyono Blitar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kadar gula darah lansia penderita tipe 2, mengidentifikasi tekanan darah pada lansia penderita diabetes tipe 2, dan menganalisis hubungan kadar gula darah dengan tekanan darah lansia penderita diabetes tipe 2. Metode penelitian ini menggunakan korelasional dengan pendekatan cross-questional. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kadar gula darah pada lansia penderita diabetes tipe 2 dan variabel dependen tekanan darah lansia penderita diabetes tipe 2. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruh penderita tipe 2 diabetes ini yang datang berobat di poli penyakit dalam RSUD Mario Mulyono Blitar. Jumlah rata-rata lansia penderita tipe 2 diabetes per minggunya di bulan Januari 2018 sebanyak 300 orang. Besar stempel penelitian menggunakan perhitungan rumus Isach dan Mischel sebanyak 75 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah accidental sampling pada kurun waktu penelitian tanggal 15 sampai 24 Maret 2018. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dan lempar observasi untuk penilaian kadar gula darah menggunakan alat glukotes dalam dengan darah yang diambil dari pembuluh darah Clipper, dan untuk mengukur tekanan darah menggunakan tensimeter air raksa. Uji statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan kadar gula darah dengan tekanan darah lansia penderita diabetes tipe 2 dengan menggunakan uji statistik Spearman umum. Data umum meliputi jenis kelamin, umur responder, tingkat pendidikan, pekerjaan responder, olahraga yang dilakukan penderita pada diabetes mellitus, kontrol gula darah, lama penderita diabetes mellitus, dan umumnya lansia penderita diabetes tipe 2 yang berobat di poli penyakit dalam RSUD Martin Mulyono Blitar berdasarkan tabel sebagai besar responder berjenis kelamin perempuan sebanyak 45 orang dalam kurung 64%. Berusia lansia usia 38 orang 50,7%. Pendidikan SD sebanyak 23 orang dengan dalam kurung 30,7%, tidak bekerja 40 orang dalam kurung 53,3%. Berolahraga secara rutin 55, responder 7,3%. Melakukan pendaur datar kadar gula darah secara teratur 44 orang dalam kurung 58,7%. Responder penderita diabetes mellitus kurang
kurang dari 5 tahun adalah 40. Responder penderita diabetes mellitus lebih dari 5 tahun dan 45/50 orang dalam kurung 61,3% responder melakukan diet. Pada data khusus kadar gula darah lansia penderita diabetes 2 berdasarkan tabel 2 menunjukkan 41 orang dalam kurung 54,7% responder memiliki kadar gula darah yang normal. Tekanan darah lansia penderita diabetes tipe 2 berdasarkan tabel 3 menunjukkan 42 orang dalam kurung 56% responder memiliki tekanan darah yang normal. Pada tabel 4, hubungan kadar gula darah dengan tekanan darah lansia penderita diabetes tipe 2. Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa hasil tertinggi menunjukkan kadar gula darah normal dengan tekanan darah normal sebanyak 27 orang dalam kurung 36% dan hasil terendah menunjukkan kadar gula hiperglikemia dengan tekanan darah hipertensi sebanyak 2 orang dalam kurung 2,7%. Hasil uji Sparmang menunjukkan nilai 0,017 maka nilai 0,017 kurang dari 0,05. Jadi, antara variabel terdapat koleksi yang segmenti antara kadar gula darah dengan tekanan darah pada pasien tipe 2 diabetes. Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa koefisien nilai korelasi adalah 0,274, maka nilai ini menandakan hubungan cukup kuat antara kadar gula darah dengan tekanan darah pada pasien diabetes tipe 2. Pembahasan kadar gula darah lansia penderita diabetes tipe 2. Hubungan kadar gula darah dengan tekanan darah lansia penderita diabetes tipe 2 berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebanyak 41 orang dalam kurung 54,7% responder yang mempunyai kadar gula darah yang normal. Responder yang memiliki kadar gula darah yang normal sebanyak 25 orang dalam kurung 3,3% melakukan diet. Perubahan pola makan dan pengaturan makan memegang peranan penting dalam upaya pengendalian kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus. Pada penelitian ini didapatkan responsor kadar gula darah yang normal lebih banyak yang mengidentifikasikan bahwa responsor mampu melakukan upaya yang tepat dan mampu mengendalikan kadar gula darahnya. Faktor-faktor mempengaruhi pengendalian kadar gula darah yaitu diet, aktivitas fisik, mempengaruhi minuman obat, dan pengetahuan. Penderita diabetes mellitus dalam menjalankan pengendalian kadar gula darah dengan baik adalah mengatur diet. Jumlah penderita sesuai dengan prinsip 3J, yaitu jumlah makan, jenis, dan jadwal makan. Salah satunya manfaat yang memperoleh penderita DM adalah pengaruh makanan adalah dapat meningkatkan sensitivitas responsor insulin sehingga akibatkan dapat menurunkan kadar gula darah. Responsor sebanyak 46 orang dalam kurung 61,3% yang melakukan diet, 25 orang dalam kurung 26,7% mengalami hiperglikema. Salah satunya merupakan faktor yang mempengaruhi pentingnya bagi penyandang diabetes tipe 2 adalah meningkatkan hormon stres memproduksi dapat menyebarkan kadar gula darah menjadi meningkat. Stres dan diabetes tipe 2 memiliki hubungan yang sangat erat terutama pada penduduk perkantoran. Tekanan hidup dan gaya hidup tidak sehat sangat berpengaruh. Ditambah dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dan berbagai penyakit yang sedang dipenderita, menyebabkan penurunan kondisi seorang sehingga memicu terjadinya stres. Berdasarkan tabulasi silang data di antara kadar gula darah dengan data umum, sebagian besar mengalami hiperglikema dengan jenis kelamin perempuan. Hal ini secara teoritis disebabkan karena kadar lemak pada laki-laki dewasa rata-rata 15-20%,
dari berat badan total, sedangkan pada perempuan sekitar 20-25%. Kesimpulan, kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2 ini di polipenyakit dalam RSUD Martin Mulyono Blitar sebanyak 75 responden memiliki kadar gula darah yang normal sebanyak 41 respondor dalam kurung 54,7%. Tekanan darah pada penderita diabetes tipe 2 di penyakit dalam RSUD Martin Mulyono Blitar memiliki tekanan darah yang normal sebanyak 42 responden dalam kurung 56%. Ada hubungan antara kadar gula darah dengan tekanan darah pada penderita diabetes tipe 2 di penyakit dalam RSUD Mulyono Blitar dengan nilai 0,017 saran 0,017. Saran sesuai dengan kesimpulan yang telah dikemukakan, penelitian ingin memberikan beberapa peran sebagai berikut. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan pendidikan kesehatan tentang apa saja yang mempengaruhi kadar gula dan tekanan darah pada penderita diabetes tipe 2, sehingga bisa mempengaruhi sejak dini hubungan kadar gula darah dengan tekanan darah untuk melakukan pengontrolan secara rutin. Pada praktek keperawatan diharapkan mempengaruhi pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga penderita dalam usaha pengetahuan diabetes tipe 2 melakukan kontrol kadar gula darah dan tekanan darah secara rutin. Bagi pasien dan keluarga diharapkan kepada pasien untuk rutin melakukan pengendalian kadar gula darah secara rutin sehingga tidak menimbulkan komplikasi pada penderita penyakit tipe 2. Daftar pustaka American Diabetes Association 2017 High-Blood Spacer https www.diabetes.org Are you at risk? Lower your risk _blood pressure HTML reverse https www.googling.id dibuka 6 April 2018. Agrinia R 2017 hubungan lamanya penderita diabetes mellitus dengan terjadinya diabetes prehebar neuropathy DPN pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di GH Diabetika Surakarta. Program studi S1 Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta skripsi Cheyeng BMC dan LI, Cel 2012. Diabetes and hypertension is there uncommon metabolic party Parway PM 2012 Maret April 14 dalam kurung 2.2 160 sampai 166. Publix online 2012 Januari 27. https www.ncbi.nlm High-Vlog PMC artikel PMC 33141778 Drake MI Rotier J Kalo 5 2017 Hubungan tingkat stres dengan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Pencaran Kasih GMIM Manado, Jurnal Keperawatan volume 5 nomor 1. Dewi 2014. Gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi terkendalinya kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus di Puskesmas Paki Surabaya Akper Surabaya. Fitrah A 2017. Hubungan kadar gula darah dengan tekanan darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik tahun 2016. Program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya Utara Universitas Sumatera Utara skripsi Haryanto F 2013. Hubungan aktivitas fisik dengan kadar gula darah
puasa pada pasien penderita diabetes mellitus tipe 2 di RSUD Kota Cilegon FK Jakarta IDF 2009. Diabetes Atlas for Edition International Diabetes Federation du Brest Itsantiarin AP 2013. Hubungan diabetes mellitus tipe 2 dengan kendali tekanan darah pada pasien hipertensi Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Universitas Indonesia. Ilyas I 2011. Olahraga bagi diabetes dalam Soegendo S. Sewendo P. Subakti 1. Editor Pengentalan Sanam Diabetes Mellitus terhadap bagi dokter maupun edukasi diabetes Jakarta Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jelantik IGM Haryanti E 2014. Hubungan faktor resiko umur, jenis kelamin, kegemukan, dan hipertensi dengan kejadian diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Mataram. Media Bina Ilmiah 8(1)(2)39-44. Hairani R 2007. Prevalensi diabetes mellitus dan hubungan dengan kualitas hidup lanjut usia di masyarakat. Universitas Medical volume 26 nomor 1 halaman 18-26. Kozier ERB Berman Sander 2010. Buku Ajar Fundamental Keperawatan Konsep Proses Praktikum volume 1 edisi 7 EGC Jakarta. Lemene Franciscilla Karen M. Burke Grenell Baudov 2015. Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Jakarta EGC. Martimah 1 2013. Hubungan kadar gula darah dengan hipertensi pada lansia diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Umum PI Deren Karanganyar Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi Paramita GM 2014. Hubungan aktivitas fisik dengan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi Parkeni 2015. Konsumsun Pengelolaan dan Penegahan Diabetes Mellitus tipe 2 di Indonesia Parkeni Perry dan Potter 2009. Dasar-dasar ilmiah dalam praktik keperawatan Jakarta EGC versi 2011. RI ranking keempat jumlah penderita diabetes sebanyak dunia www.pdpersi.com 17 April 2012. Plotnikov RC 2006. Physical activity in the management of diabetes population Best Prevention and Strangers Canadian Journal of Diabetes 30.256-62. Rapaeli HK 2017. Hubungan kadar gula darah sewaktu dengan tekanan darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 yang baru didiagnosis di Politeknik Penyakit dalam RSU Siti Hajar Medan tahun 2015 sampai 2017. Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan. Skripsi Setionirini E dan Mulyani AN 2017. Hubungan lama penderita dan kejadian komplikasi dengan kualitas hidup lansia penderita diabetes mellitus tipe 2. https://hypertension-umm@god.com index.hp
PHP R Asian Reporter artikel review _1194 _1413 Riset Kesehatan Dasar Rinkesdes 2013 Dasar Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Republik Indonesia tahun 2013 Jakarta. Rudi dan Kueh NH 2017 Faktor resiko yang mempengaruhi kadar gula darah puasa pada penggunaan layanan laboratorium. Wawasan Kesehatan volume 3 nomor 2 Januari tahun 2017 pp 33-39. Smelz SC dan Brain BG 2008 Buku Ajaran Keperawatan Medikal Bedah Brunei dan Suez Alih Bahasa Agung Waluyo edisi 8 volume 2 Jakarta EGC. Sofyan DKK 2012 Hubungan umur, jenis kelamin, dan hipertensi dengan kejadian stroke FK UH. Tendra H 2009 Kiss Diabetes Goodbye Surabaya Jaringan Pena. Tanto C dan Hastion NH NM 2014 Hipertensi, Kapitasi Seleksi Kedokteran Essential of Medical edisi 4 2 Jakarta Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Townsend R. Raywan 2010 100 tanya jawab mengenai tekanan darah tinggi hipertensi Jakarta Index. Kurainten 2009 Faktor-faktor yang berhubungan dengan terkendalinya kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Fatmawati Jakarta. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.